Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek 2 kami dengan berjudul Sistem Penentuan Status Gizi dan Rekomendasi Kesehatan Berdasarkan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Dengan anggota kami, yaitu saya sendiri, Agatha Chanistiandini dengan NIM 161241130. Saya Selviana Hans dengan NIM 161241120. Saya Angelik Mas Ibu dengan NIM 161241138. Saya Clarissa Devina Purwo Praitno dengan NIM 161241143. Latar belakang masalah yang kami ambil, yakni banyak di antara mahasiswa dan orang-orang pada umumnya kesulitan dalam memantau status gizi mereka karena terbatasnya akses ke layanan medis dan alat pengukur yang mahal. Hal tersebut dapat beresiko penyakit kronis yang diawali dengan obesitas ataupun kekurangan gizi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan, produktivitas, dan pencapaian menuju tubuh yang sehat seseorang dengan pengukuran dari IMT dan menilai status gizi. Sistem ini juga akan memberikan rekomendasi terkait diet dan olahraga. Untuk dekomposisinya, yakni kami membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian IMT, di mana IMT itu merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang berada dalam kategori berlebih, normal, atau kurang. Dengan rumus IMT itu sendiri, yakni berat badan dibagi tinggi badan. Bagian kedua, yakni fungsi IMT. IMT digunakan sebagai sistem pengklasifikasian status gizi seseorang ke dalam kategori-kategori tertentu seperti kekurangan berat badan normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. IMT dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko seseorang terkena penyakit yang berkaitan dengan berat badan seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes tipe 2. Bagian 3, yakni penyebab IMT tidak ideal. Yang pertama, ada kekurangan nutrisi seperti lemak, vitamin, protein, dan mineral dapat menyebabkan berat badan seseorang menjadi rendah. Kedua, penyakit dan kondisi medis yang dapat menurunkan berat badan secara signifikan seperti gangguan penyakit tiroid, gangguan pencernaan, stres, dan depresi dapat membuat berat badan seseorang turun drastis. Ketiga, konsumsi kalori yang berlebih dan jarang berolahraga dapat membuat berat badan seseorang naik hingga ke tingkat obesitas karena ketidakseimbangan kalori. Dan yang terakhir, genetika, di mana IMT seseorang dipengaruhi oleh genetika dari orang tua. Contohnya, ketika genetiknya adalah tinggi kurus, maka sulit untuk menaikkan IMT. Bagian keempat, yakni efek kelebihan dari IMT, yakni ada penyakit kardiovaskular, gangguan metabolisme, masalah sendi dan tulang, gangguan pernapasan, risiko kanker, dan terakhir gangguan kesehatan mental. Pada bagian 5, yakni efek kekurangan dari IMT, yakni ada juga masalah gizi, penurunan sistem imun, gangguan kesehatan organ, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan gangguan kesehatan mental. Adapun abstraksi yang kami pilih yaitu yang ketiga, yaitu yang pertama, rumus perhitungan IMT, kategori status gizi menurut WHO, dan yang terakhir dampak kesehatan dan rekomendasi. Nah, untuk yang pertama, rumus perhitungan IMT adalah IMT sama dengan berat badan dalam hitungan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam hitungan meter dikuadratkan. Lalu yang kedua, yaitu kategori status gizi menurut WHO. Kategori status gizi WHO terbagi menjadi 4, yaitu kurus atau underweight di IMT yang kurang dari 18,5. Bila IMT-nya berada di antara 18,5 sampai 24,9, maka kategori status gizi adalah normal. Bila IMT-nya di antara 25 sampai 29,9, maka kategori status gizinya gemuk atau overweight. Namun terakhir bila IMT-nya di atas 30, maka disebut sebagai obesitas. Lalu yang ketiga adalah dampak kesehatan dan rekomendasi. Yang pertama, dengan status gizi kurus atau underweight, beresiko kekurangan energi, gangguan imun, dan masalah pada organ tubuh. Maka perlu meningkatkan konsumsi kalori dengan makanan bergizi dan melakukan olahraga untuk meningkatkan massa otot seperti angkat beban. Yang kedua, yaitu normal. Kondisi tubuh sehat dengan risiko penyakit yang rendah. Kondisi ini perlu untuk dipertahankan dengan pola makan sehat dan rutin berolahraga seperti lari, bersepeda, atau angkat beban untuk menjaga kebugaran. Status gizi yang ketiga adalah gemuk atau overweight. Beresiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi. Perlu untuk fokus pada penurunan berat badan melalui diet sehat dan olahraga aerobik seperti berjalan cepat, jogging, atau berenang. Dan status gizi yang terakhir adalah obesitas. Beresiko tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, dan gangguan pernapasan. Perlu fokus pada penurunan berat badan dengan diet rendah kalori dan olahraga intens seperti lari atau latihan kardio. Selanjutnya kita akan mendapatkan suatu kesamaan pola. Yang pertama yaitu persamaan ketika IMT yang tidak ideal. Yang pertama, IMT yang tidak ideal dapat menunjukkan kekurangan atau kelebihan dalam berat badan. Dan yang kedua, IMT yang tidak ideal dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, akan memerlukan perubahan gaya hidup, diet, dan olahraga untuk dapat mencapai IMT yang lebih ideal. Lalu, terdapat persamaan ketika IMT ideal. Yang pertama, IMT ideal biasanya berkisar antara 18,5 hingga 24,9. Yang kedua, orang dengan IMT ideal cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Yang ketiga, IMT ideal dapat mendukung keseimbangan metabolisme tubuh yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara ketika IMT ideal dan IMT tidak ideal. Yang pertama yaitu perbedaannya, IMT ideal menunjukkan keseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. Sedangkan IMT tidak ideal akan menunjukkan ketidakseimbangan ini, baik kekurangan atau kelebihan berat badan. Yang kedua, IMT ideal lebih terkait dengan risiko rendah terhadap gangguan kesehatan, sementara IMT tidak ideal lebih berisiko terhadap penyakit. Yang ketiga, IMT ideal seringkali mencerminkan kebiasaan hidup yang lebih sehat, sedangkan IMT yang tidak ideal bisa disebabkan oleh pola makan yang buruk, kurang aktivitas fisik, atau kondisi medis tertentu. Selanjutnya terdapat algoritma. Yang pertama, input dari user. Data yang dibutuhkan untuk mengolah data adalah berat badan dan tinggi badan. Kedua data ini digunakan untuk mencari IMT, menentukan status gizi, berat ideal, selisih berat dengan berat ideal, serta dampak dan saran.
IMT ini dapat digunakan lagi untuk menghitung status gizi, berat ideal, dan selisih berat dengan berat ideal. Yang kedua, pengolahan data oleh program. Dengan menggunakan data berat dan tinggi badan yang diinput oleh user, maka program akan mengolahnya dan membaginya menjadi beberapa subprogram, yaitu IMT, status gizi, berat ideal, selisih berat dan berat ideal, serta dampak dan saran untuk pengguna yang disesuaikan dengan kondisi gizi dalam tubuhnya saat itu. Lalu yang ketiga, output dari program. Hasil kemudian akan ditampilkan oleh program sehingga user dapat mengetahui status gizinya. Program ini juga menampilkan dampak dan saran dari kondisi gizi tubuh saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam judul program. Judul program kami adalah Program Penentuan Status Gizi dan Rekomendasi Kesehatan Berdasarkan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Kamus programnya dibagi menjadi 3, yaitu berat, float, tinggi, float, dan jenis kelamin karakter. Di sini ada 5 subprogram, yaitu subprogram hitung IMT, hitung berat ideal, tentukan status gizi, hitung selisih berat, dan dampak dan saran. Pertama-tama, hitung IMT rumusnya adalah berat per tinggi kuadrat. Kemudian hitung berat ideal yang berdasarkan kelamin dan tinggi. Jika kelaminnya laki-laki, jika jenis kelamin laki-laki, maka 22 dikali tinggi kuadrat. Sedangkan jika jenis kelamin perempuan, maka 21 dikali tinggi kuadrat. Selanjutnya, IMT yang dihasilkan akan digunakan untuk menentukan status gizi. Jika IMT kurang dari 18,5, maka dikategorikan sebagai kurus. Jika IMT di antara 18,5 dan lebih kecil dari 25, maka dikategorikan sebagai normal. Jika IMT lebih besar dari 25 namun lebih kecil dari 30, maka dikategorikan sebagai gemuk. Jika tidak ada dalam ketiganya, maka dikategorikan sebagai obesitas. Lalu, program akan menghitung selisih berat. Selisih didapatkan dengan mengurangkan berat badan dengan berat ideal. Kemudian, setelah menentukan status gizi, program juga memunculkan dampak dan saran yang berdasarkan status gizi masing-masing user. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam program utama. Program utama akan meminta user untuk menginput berat, tinggi, dan jenis kelamin untuk digunakan untuk menghitung subprogram di atas. Kemudian, IMT ada beberapa perhitungan, yaitu IMT sama dengan hitung IMT, berat ideal sama dengan hitung berat ideal, dan status gizi sama dengan tentukan status gizi. Kemudian, program akan mengoutput hasil dari subprogram di atas. Selanjutnya, program kami juga menyediakan program untuk menentukan target diet yang berdasarkan status gizinya. Jika status gizinya kurus, dan jika selisih beratnya kurang dari 0, maka selisih berat sama dengan minus selisih berat. Maka program akan mengoutput Anda perlu menambah berat badan sebanyak selisih berat. Sedangkan jika status gizi gemuk atau obesitas, dan jika selisih beratnya kurang dari 0, maka selisih berat sama dengan minus selisih berat. Dan program akan mengoutput Anda perlu mengurangi berat badan. Jika tidak ada dalam kategori di atas, maka berat badan sudah ideal. Selanjutnya, dampak dan saran dapat ditampilkan di program ini dengan mengoutputnya. Lalu, kita akan merun program ini. Misalkan ada perempuan bermassa 50, tingginya 1,6 meter, dan perempuan. Maka, IMT-nya 19,5. Status gizinya normal, berat badan idealnya 53,7 kilo. Dan tidak ada saran, tidak ada target diet karena sudah ideal. Kemudian dampak dan sarannya dapat dibaca. Lalu kita akan coba untuk yang laki-laki. Misalnya ada seorang laki-laki 60 kilo dan tingginya 1,8 meter. Maka indeks massa tubuhnya 18,5, status gizinya normal. Berat badan idealnya 71,28 dan tidak ada target diet karena sudah ideal. Dan dampak kesehatan dan saran dapat dibaca. Sekian untuk eh, untuk penjelasan program. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pseudocode dan flowchart yang telah dibuat. Berikut ini adalah pseudocode yang telah kami buat berdasarkan kode program. Selanjutnya yaitu flowchart yang juga telah kami buat berdasarkan kode program yang ada input, subprogram, dan output. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada kode program yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih.